A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih terus-menerus memberikan segala kenikmatan dan hidayah, taufik kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan rutinitas kita sebuah kajian ilmiah setiap pada malam Senin. Karena narasumber belum hadir, tentunya belum lengkap. Tentunya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum narasumber menyampaikan materi-materinya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang masih tren, yang sering diulang-ulang, atau pembahasan yang lumayan seksi lah kalau kita bilang seperti itu, karena ini adalah pembahasan yang fenomenal di kalangan kita, baik di kalangan kita maupun di kalangan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Ya, membahas masalah hijrah ya. Tentunya ini adalah pembahasan hijrah dari aspek Al-Quran, tafsir Al-Quran. Saya lihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata hajaro, yuhajiru, atau baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya atau isim fa'ilnya. Namun tidak semua kalimat hajaro, yuhajiru itu memiliki arti yang sama sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ada di surat Al-Ankabut ayat 26, itu berbeda dengan surat Al-Hasyr di ayat 8. Di ayat 8 di surat Al-Hasyr tentu berbeda di surat An-Nisa ayat 100. Itulah yang harus kita kaji, mana hijrah sebenarnya. Hakikatul hijrah apa sih sebenarnya? Karena apa yang terjadi sekarang di dunia hari ini, hijrah sudah memiliki perubahan atau memiliki bergeser karena anak-anak milenial sekarang memahami tentang hijrah, ya sebagian mungkin mengartikan hijrah itu yang awalnya pakaian ketat, lengsing atau apa berbaju serba kekurangan, itu masuk ke kekurangan itu tidak menutupi auratnya, mereka berhijrah untuk menutup auratnya. Mungkin ada yang mengartikan juga semua harus serba syar'i. Semua harus serba syar'i kita hijrah semuanya harus serba syar'i, mulai dari kulkas syar'i, telepon syar'i, atau semuanya di level syar'i. Itu adalah bentuk dari hijrah. Nah, lalu bagaimana pemateri atau narasumber pada malam ini menyajikan materinya di hadapan kita, memberikan pemahaman tentang hijrah sesuai dengan ayat-ayat yang ada, sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang ada. Apa sebenarnya sih makna hijrah dari aspek Al-Quran, dari aspek tafsir Al-Quran Al-Karim? Mungkin hanya itu yang bisa saya memberikan mukaddimah atau pengantar pada kajian malam ini. Saya akan menyapa dulu untuk ini pemateri pertama ya. Pemateri pertama Saudara Kafrawi. Saudara Kafrawi, gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, Sas. Baik, Sas. Alhamdulillah, baik. Terus pemateri yang kedua, saya ingin menyapa saudari Selvina Bugis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kedua pemateri memiliki kesamaan. Kesamaan apa maksudnya? Memiliki latar belakang yang sama, dua-duanya dari alumni Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin, dan juga lagi melanjutkan jenjang sarjana S1 di Al-Aqidah Hasyimiyah. Materi kali ini juga seksi atau ganteng gitu, sesuai dengan materi yang diangkat pada malam ini. Materi yakni hijrah. Pembahasan yang masih seksi dan masih cantik karena ini menjadi trending dan ya fenomena di hari ini. Oke, untuk lebih dalamnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri yang kedua, saudari atau saudara Selvina Bugis. Sebenarnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan memahami makna hijrah dalam tafsir Quran. Jadi tadi udah dibahas sedikit oleh Ustadz Muhaimin bahwasannya hijrah ini masih marak, maksudnya masih tren pada masa kini. Banyak yang mengartikan hijrah yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan bahwasannya hijrah itu dengan memakai kerudung panjang, menutup aurat, berbaju yang longgar, dan ada yang mengartikan harus memakai cadar dan harus memakai celana cingkrang gitu. Langsung saja ke pembahasan. Di sini pengertian hijrah. Kata hijrah merupakan kata yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Kata tersebut dari bahasa Arab hajaro yahjuru hijron, yang artinya memutuskan hubungan. Adapun al-hijrah adalah lawan dari kata wasol, bersambung. Hajaro yahjuru hijron dan hijronan yang artinya adalah memutuskan. Kedua kata ini yakni yahtajiran atau yahtajaron, artinya adalah saling meninggalkan. Kemudian adapun bentuk isimnya adalah al-hijrah. Al-hijroh. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah memiliki dua pengertian, yakni hijrah yang bermakna pindahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke Yatsrib, ke kota Madinah, untuk menghindari tekanan kaum kafir Quraisy. Ya, kaum kafir Quraisy. Ya, karena tekanan di sana. Jadi untuk berpindah sementara waktu gitu. Untuk menyelamatkan agama dan menyelamatkan diri. Adapun pengertian hijrah secara bahasa berarti berpindah, meninggalkan, berpaling, dan tidak memperdulikannya lagi. Sedangkan menurut istilah memiliki beberapa pengertian, diantaranya kaum muslim yang meninggalkan tempat asalnya yang ada di bawah kekuasaan orang kafir, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Jadi ada yang bilang itu tadi pengertiannya ada untuk menghindari dosa gitu. Makanya pergi ke tempat lain. Hijrah menurut pakar bahasa mempunyai makna yang sangat banyak, diantaranya adalah pergi di bumi, berpindah ke suatu tempat, berpisah dengan keluarga gitu, kerabat. Kemudian ada yang
hijrah dari Darul Kufar ke Darul Islam. Langsung saja ke makna hijrah dalam tafsir Al-Quran. Adapun para ulama mengemukakan arti hijrah dengan berbagai definisi. Jadi banyak banget makna yang terkandung di dalam kata hijrah itu. Jadi para mufasir berbeda-beda pandangannya terhadap hijrah. Nah, di sini menurut Quraisy Shihab, yang dinamakan hijrah adalah meninggalkan sesuatu karena terdapat dorongan ketidaksenangan kepadanya, seperti pindahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dari Mekah ke kota Madinah karena tidak senang dengan perlakuan orang-orang di sana. Menurutnya, hijrah adalah usaha maksimal yang dilakukan, maka sangat diperlukan kesungguhan dalam melakukan hijrah itu. Jadi kalau dengan hijrah itu membutuhkan pengorbanan, makna serta tawakal dan usaha. Adapun dalam tafsir Al-Tabari, makna hijrah tidak selamanya bermakna meninggalkan suatu tempat menuju tempat lain. Menurutnya hijrah itu mempunyai dua klasifikasi kelompok, yakni hijrah secara jasmani dan hijrah secara ruhani. Jadi bukan jasmaninya doang yang meninggalkan tempat itu, tapi juga ruhaninya meninggalkan tempat itu, meninggalkan perbuatan maksiat. Sedangkan menurut orang-orang sufi, yang dinamakan hijrah adalah pergi untuk mendekatkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, berbeda pendapat untuk menganalisis suatu permasalahan, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan yang sekiranya bisa menjauhkan diri dari kebenaran. Kemudian, adapun hijrah menurut Ar-Raghib Al-Asfani, lafaz al-hijrah atau al-hijrah mempunyai arti seorang yang meninggalkan sesuatu yang lainnya, baik meninggalkannya secara fisik atau bahkan perkataan, bahkan hati. Jadi jika dilihat berbagai definisi, hijrah menurut para ulama, para mufasir, bisa dikatakan bahwa hijrah di sini adalah perpindahan dari tempat atau hal-hal yang kurang baik menuju tempat perbuatan yang lebih baik, disertai dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Akan tetapi, hijrah tidak hanya mengharuskan perpindahan secara fisik saja, tapi tadi dengan rohani juga. Hijrah juga bisa dilakukan dengan cara mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat umum, tidak bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, dan meninggalkan hal-hal yang sekiranya dapat membuat onar dan sifat-sifat yang dapat menjerumuskan manusia pada perbuatan yang hina. Adapun dalam sejarah Islam, hijrah seringkali dikaitkan dengan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib, yang sejak itu dikenal dengan makna Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Hijrah yang seperti ini menjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena itu menjadi awal sejarah Islam gitu. Jadi tadi kita udah dengar bahwasanya hijrah itu di kalangan muslimin pada waktu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dikejar oleh orang-orang kafir Mekah. Sama-sama nuku ini, Mbak. Yang jika dilihat dari sudut pandang itu, hijrah tampak seperti penghindaran Nabi dari bahaya yang mengancam. Akan tetapi arti hijrah yang sebenarnya adalah berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu memutus hubungan dengan orang-orang yang paling dekat dengan yang paling dicintai demi menegakkan kebenaran. Lanjut. Baru onto tanda lo enak kirimkan. Bisa dilanjutkan.
Halo? Iya. Mana tadi? Ya, bisa dilanjut. Kemudian kemudian di sini jika dilihat secara global, hijrah dapat apa? Mana ya tadi? Jadi di sini arti hijrah sangat banyak ya. Terdapat 4 arti dalam menjelaskan kata hajaro, yaitu masih kedengaran nggak? Oh, ya. Yang pertama dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 67 diartikan sebagai perkataan keji atau celaan. Di situ mustakbirina bihi sairong tahjurun, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran ini dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Ankabut ayat 26 diartikan sebagai berpindah dari suatu negeri menuju negeri yang lain dengan tujuan mencari keselamatan agama sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di sini ada Quran surah An-Nisa ayat 34 diartikan sebagai berpisah ranjang dengan pasangan. Kemudian yang keempat ada Quran surah Al-Muzammil ayat 10 diartikan sebagai menyendiri dan beruzlah, yakni menjauhi sesuatu dengan cara yang baik. Adapun maksud dari kata hijrah pada ayat di atas adalah menjauhi mereka atau menjauhi sesuatu dengan jalan dan cara yang baik, yakni menjauhi dengan sopan dan santun serta menjauhi tanpa menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, jika dilihat dari 4 makna-makna kata hijrah di dalam Al-Quran, pengertian dari hijrah sendiri adalah meninggalkan sesuatu baik secara perbuatan maupun secara lisan. Itulah makna hijrah yang tercakup dalam semua ayat di atas yang tadi saya bacakan. Halo? Ya, cukup Ustaz. Sudah? Iya, cukup Ustaz. Oke. Ya, untuk pemateri pertama pemateri yang kedua telah menyampaikan materinya sangat jelas. Maksudnya artinya belum terlalu jelas karena tentunya masih ini adalah mukadimah atau pengantar. Tentunya nanti dari pertanyaan-pertanyaan audien baik yang hadir secara offline atau online bisa memperjelas dari pembahasan tentang hijrah ini. Tentunya yang disampaikan oleh materi yang kedua itu adalah mukadimah atau pengantar dari pembahasan yang selanjutnya yang lebih detail lagi. Kita masuk pemateri yang pertama. Ada Ustadz Kafawi. Saya persilahkan. Selama 15 menit untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada moderator menjelaskan
bagaimana makna hijrah. Ya, sudah tadi dijelaskan oleh moderator, oleh pemateri yang pertama, hampir sama, tetapi di sini karena yang pertama saya mencoba untuk membahas secara pandangan yang lain. Jadi pertama, pengertian hijrah. Jadi hijrah secara bahasa begitu fenomenal di masa sekarang, khususnya di Indonesia. Kata tersebut digunakan sebagai framing atau yang dimana bisa menunjukkan kekhususan segala aktivitas pola perpindahan hidup dari yang negatif ke yang positif. Jadi hijrah adalah suatu komitmen yang dimana ini akan mengubah pola kondisi seorang. Adapun hijrah ini sebenarnya merupakan reduksi makna asli dari bahasa Arab yang berasal dari morfologi kata hajaro. Hajaro yang mana memiliki arti berpindah atau meninggalkan. Jadi dari tempat yang lainnya, ini secara bahasa dalam Al-Quran yang didapat dimaknai. Ya. Lanjut. Jadi lanjut perpindahan. Jadi tidak mempedulikan lagi bagaimana berpalingnya suatu tempat kepada tempat yang lain. Itu secara yang dapat dipahami dalam secara bahasa. Lebih lanjutnya, dari akar kata hijrah adalah antonim dari kata al-wasal atau sampai atau terhubung. Jadi artinya yakni memutuskan. Mereka adalah memutuskan dari perbuatan yang dulunya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, kemudian diubah menjadi bentuk yang sesuai yang disyariatkan dalam Islam, yaitu saling meninggalkan bentuk. Di sini dalam secara bahasa dari kata isimnya hajaro, ya ini berpindah. Adapun di dalam kamus atau dalam kamus bahasa Arab Indonesia, hijrah memiliki dua makna dasar, yakni pertama perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari sebagian dari tekanan kaum kafir Quraisy. Makna kedua, yakni perpindahan atau menyingkir untuk sementara waktu dari tempat ke tempat lain yang lebih baik. Dengan alasan apa? Tentu memiliki alasan tertentu, yaitu untuk keselamatan, kebaikan, dan sebagainya. Selain itu, karena etimologi hijrah secara bahasa bermakna at-tarku, meninggalkan sesuatu, sementara dalam syair Islam hijrah dimaknai sebagai memisahkan diri atau berpindah dari negeri kaum yang orang kafir ke tempat Islam karena mengkhawatirkan keselamatan atau karena masih adanya iman dalam dirinya, masih ada dalam dirinya itu ada dalam tauhid. Jadi perpindahan dari negeri kufur ke negeri Islam karena mengkhawatirkan keselamatan tauhid. Realisasi makna hijrah dalam tinjauan analisis formologi kata memiliki beberapa sinonim makna, yakni rahal, za'ana, zafaro, za'nal, khoraj. Jadi dari beberapa kata tersebut memiliki makna melakukan perpindahan secara fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Next. Ini tadi. Jadi makna hijrah dari beberapa perspektif para ulama atau para mufassir
seperti yang telah dibahas oleh pemateri yang pertama, namun kita ambil pandangan yang lain. Jadi pendapat pertama mengatakan hijrah adalah perpindahan dari kaum kafir atau kondisi peperangan, yaitu darul kufri wal harbi, ini dari tempat orang kafir yang sedang melakukan peperangan ke negeri muslim. Pendapat ini ditegaskan oleh Ibnu Arabi atau Hajar al-Asqalani dalam kitabnya. Yang dimaksud dengan negeri kaum kafir menurut mereka adalah negeri yang dikuasai atau pemerintahnya itu dijalankan oleh orang-orang yang kafir. Dan hukum yang dilaksanakan mereka berdasarkan kondisi mereka tersendiri dari dua golongan, yaitu contoh negeri kaum kafir yang memerangi kaum muslim. Yang kedua, negeri kaum kafir yang melindungi kaum muslim, sementara yang dimaksud dengan negeri muslim adalah negeri yang dikuasai untuk pemerintahnya dijalankan oleh orang muslim dan hukumnya diterapkan adalah hukum Islam sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang kafir. Ya, begitu. Lanjut. Empat arti dalam menjelaskan kata hijrah. Yang pertama yaitu adalah perkataan keji atau celaan. Jadi suatu perkataan yang dimana perkataan tersebut tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat pada saat itu, sehingga mengakibatkan problematika, sehingga kaum pada saat itu meninggalkan tempat tersebut. Untuk apa? Untuk mencari keamanan. Yang kedua adalah perpindahan dari suatu negeri menuju negeri yang lain dengan tujuan mencari keselamatan agama sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Jadi yang kedua ini berkenangan dengan tauhid. Karena dia memiliki ketauhidan, memiliki keyakinan yang kuat untuk membela agama Islam, maka dia dengan segala jiwa dan raganya berkorban untuk Islam tersebut. Begitu. Yang ketiga adalah berpisah ranjang. Hampir tadi telah dijelaskan oleh Ustazah Mulyana Bugis. Berarti berpisah ranjang. Ini juga bisa dimaknai sebagai hijrah yang ada terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, menyendiri atau menjauhi satuan dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Itu adalah suatu tempat yang dimana tempat tersebut sudah tidak menjadi tempat yang baik. Next. Lanjut. Tinjauan hijrah secara global. Hijrah, amal atau perbuatan yang maksudnya ini adalah hijrah meninggalkan dosa dan perbuatan maksiat. Jadi misalnya kita sebagai manusia, kita pertama itu langkah pertama untuk menuju hijrah yaitu adalah taubat. Setelah bertaubat maka kita tanamkan dalam diri kita bagaimana untuk kita memaknai hijrah itu bukan cuma dipahami, cuma makanya harus diterapkan bagaimana penerapan hijrah tersebut. Makanya di sini dijelaskan amal atau perbuatan maksudnya yakni adalah meninggalkan dosa perbuatan maksiat menuju kebaikan dari larangan Allah menuju jalan yang diridhoi. Tapi tidak semudah itu. Hijrah memang banyak rintangannya. Contoh, misalnya kita ke masjid. Kita sudah merasa diri kita ingin hijrah. Tapi setelah di masjid, lepas dari pulang sholat, apa yang diperbuat? Ya sandal lama jadi sandal baru. Maka luntur dalam pengamalan hijrah tersebut. Jadi
hijrah bukan semata-mata cuma dipahami sebagai makna hijrah. Bahkan hijrah itu harus bagaimana diapresiasikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya hijrah atau tempat secara fisik. Secara fisik kondisi yang dimana dalam jiwa kita harus ada tekad yang kuat. Yang dimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Ini merupakan suatu tekad yang kuat sehingga apapun keadaannya, apapun situasinya, dia akan tetap berhijrah. Karena apa? Dia memiliki tekad. Jadi dari sini kita dapat pahami hijrah itu bukan cuma pemahaman, tapi bagaimana kita menerapkan hijrah tersebut. Bukan hanya meninggalkan perbuatan yang tercela, perbuatan yang terpuji. Ya betul, meninggalkan perbuatan terpuji dengan apa? Dengan penerapannya. Next, lanjut Stas. Lanjut. Lanjut. Faktor penyebab hijrah. Lanjut Stas. Pertama adalah seorang muslim tidak boleh tinggal diam. Jadi di mana seseorang merasa di sana ada perbuatan yang keji, mungkar, karena dia telah menanamkan dalam dirinya yang telah berkomitmen bahwa kita harus hijrah dan dia memahami makna hijrah, maka di sanalah bagaimana dia mengaktualisasikan hijrah tersebut. Tidaklah boleh tinggal diam di suatu negeri jika di mana tempat itu merasa tercekam dalam kemerdekaan hidup beragama atau kemerdekaan pribadi. Kondisi tersebut yang di mana mayoritas orang kafir dan dia pun tidak mampu untuk mengimbanginya atau bagaimana, maka lebih baik meninggalkan tempat tersebut. Ini adalah faktor yang pertama. Salah satu faktor orang hijrah. Yang kedua adalah hijrah dengan cara mempelajari ilmu agama. Contoh, seorang murid yang ingin mencari ilmu dari kampungnya berpindah. Untuk apa? Untuk mencari yang namanya ilmu. Ini pun juga termasuk faktor yang membuat orang menjadi hijrah. Dengan cara mempelajari ilmu agama, dengan memperdalaman pemahaman tentang syariat Islam, maka dia akan pergi pada suatu tempat dengan alasan untuk memperdalam ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan tersebut. Ini adalah faktor yang kedua. Faktor ketiga adalah hijrah bersangkutan dengan zaman kaum muslim. Di zaman sekarang kita telah ketahui bagaimana begitu mudahnya orang memahami hijrah dengan memakai cadar, memakai baju yang sesuai dengan syariat Islam, padahal tidak sesungguhnya seperti itu. Islam yang kita dapat pahami di zaman sekarang kaum muslimnya ini bagaimana kita mempunyai kekuasaan atau pemerintahan yang kuat agar dengan mudah dalam menyebarkan dakwah Islam. Itu yang menjadikan faktor orang menjadi hijrah. Karena jika pemerintahan lemah, luasnya para musuh-musuh Islam yang menyekat maju Islam dalam mematahkan kekuasaannya, maka Islam akan runtuh. Dengan sendirinya Islam akan runtuh. Oleh sebab itu, faktor-faktor penyebab ini harus kita tangani. Dan faktor ini juga sebagai pendorong di mana kita memberikan ruang untuk kaum muslimin agar dia dapat memahami makna hijrah tersebut. Lanjut Stas, next. Kesimpulannya dapat kita simpulkan makna hijrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan dari suatu tempat menuju ke tempat lain. Jadi perpindahan ini secara bahasa seperti yang telah dijelaskan, perpindahannya dari suatu tempat ke tempat lain. Itu yang diperbuat oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Terus lanjut meninggalkan perbuatan syirik menuju tauhid. Yakni maksudnya apa? Karena dulunya dia seorang pendosa, karena dia telah mendalami ilmu agama, maka ditanamkan dalam dirinya. Dia meyakini bahwa akan bertekad untuk mengesahkan Tuhan. Yang terakhir meninggalkan perbuatan kasar menuju kelemah lembutan.
dari perbuatan yang buruk, tercela, dia mengubah dirinya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian untuk materi yang atau narasumber yang pertama, Ustadz Kafrawi, langsung dari Sulawesi. Ya, untuk materi yang kedua sedikit memperjelas untuk materi yang materi yang pertama, yakni Ustadz Kafrawi memperjelas untuk materi yang kedua. Tentunya pemateri yang kedua menyampaikan materinya pertama tadi. Saya sudah memberitahukan bahwa audien baik yang offline ataupun yang online yang mau bertanya bisa di kolom komentar atau di kolom chat, atau saya nanti berikan langsung berbicara. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab audien maupun audien sama narasumber, tentunya saya akan memperjelas dari penyampaian tadi. Artinya hijrah memiliki makna universal, banyak maknanya, tergantung konteksnya. Bagaimana hijrah ini diarahkan, disematkan, disandarkan. Tadi berpindah tempat ke tempat yang lain, bahkan dari perpindahan ranjang ke ranjang yang lain, atau perpindahan sebuah paradigma dari yang perbuatan dosa menuju ampunan gitu. Atau berbagai makna tentang hijrah. Namun apa yang sudah saya sampaikan di awal bahwasannya kaum milenial atau zaman now sekarang, bagaimana pemahaman tentang hijrah terhadap mereka? Apakah bisa dibenarkan menurut sudut pandang Al-Quran atau tidak? Karena sekali lagi makna hijrah yang disampaikan oleh kedua pemateri tadi cukuplah universal, banyak, bisa diterapkan kemanapun. Lalu apakah sah-sah saja gitu? Kaum milenial memahami hijrah sebagaimana kita ketahui. Misalkan seperti kita hijrah dari pakaian yang ketat menuju berubah pakaian yang longgar, yang sebelumnya tidak menutupi ditutupi. Terus atau semuanya serba syar'i. Kita hijrah semuanya harus serba syar'i. Mulai dari pakaian, mulai dari makanan-makanan itu harus syar'i, harus label secara halal. Bahkan kulkas pun harus ada label halal. Kan begitu, itu namanya syar'i. Namun apakah ini juga dibenarkan secara sudut pandang Al-Quran, secara sudut pandang tafsir Al-Quran? Tentunya ini harus diperjelas nanti dalam sesi-sesi pertanyaan selanjutnya. Oke, saya silahkan untuk audien offline maupun yang online yang hadir dalam hari ini bisa bertanya langsung ke pemateri, baik pemateri pertama maupun yang kedua. Ustadzah Selvina sama Ustadz Kafrawi. Bisa chat atau bisa langsung. Sambil audien merapikan bahasanya dalam pertanyaan, mungkin masih belibet untuk
bertanya gitu, mikir-mikir apa sih bahasa yang harus saya gunakan dalam pertanyaan ini. Saya ingin memancing terlebih dahulu, memberikan umpan kepada para audien untuk agar mereka terangsang untuk bertanya tentang hijrah ini. Jadi jangan malu-malu. Eh, harus dipertanyakan karena kesempatan tidak akan terulang kembali. Ini pembahasan yang sangat seksi dan cantik sekali tentang hijrah. Coba di luar sana gitu, anak-anak yang hijrah kan cantik-cantik gitu, seksi-seksi, yang awalnya tidak berhijab jadi tiba-tiba tertutup wajahnya semuanya gitu. Masa kalah sama mereka? Ya, saya ingin bertanya narasumber. Jadi apakah juga bisa dikatakan hijrah gitu? Orang yang berpindah sebuah aliran. Misalkan saya dari Wahabi pindah ke Syiah. Nah, apakah itu juga terhitung sebagai hijrah atau perpindahan sebuah agama dari Nasrani menuju Islam? Artinya dari pemahaman tentang Trinitas menuju pemahaman ketauhidan. Apakah itu juga dikatakan sebuah hijrah sebagaimana makna Al-Quran atau tidak? Atau itu bukan hijrah sebenarnya? Nah, bagaimana pemateri menanggapi pertanyaan ini? Oke, saya silahkan untuk pemateri yang pertama, Ustadz Kafrawi. Tafadhol Ustadz. Karena tiba-tiba menghilang, lagi hijrah. Kafrawi. Saya silahkan ke pemateri yang kedua, Ustazah Selvina Bugis. Ya, menurut saya sendiri itu bisa dikatakan hijrah, perpindahan aliran dari yang tadinya Wahabi berpindah ke aliran ke Syiah. Itu bisa dikatakan hijrah. Karena tadi arti hijrah itu sangat luas, bukan hanya berpindah secara fisik saja dari tempat Darul Kufar menuju ke Darul Islam, bukan itu saja, tapi bisa dikatakan hijrah ketika ruhaninya juga berpindah gitu ke yang lebih baik lagi, perbuatan yang lebih baik lagi, pribadinya yang tadinya tidak baik menuju pribadi yang lebih baik lagi. Sama tadi keyakinan Ustadz yang awalnya itu masih kurang baik, itu menuju ke aliran yang lebih baik lagi. Itu termasuk hijrah. Maaf Ustazah, maaf. Saya ralat dulu bahasanya. Jadi berpindah dari misalkan yaitu contohnya tadi dari madhab Wahabi menuju non Wahabi gitu kan, non Wahabi bahasa non Wahabi. Oke. Iya, itu. Berpindah. Itu perpindahan aliran bisa dikatakan hijrah. Bahkan dalam hal pekerjaan sendiri juga bisa dikatakan hijrah, ekonomi. Ya, intinya asalkan menuju ke yang lebih baik. Lalu apa substansi sebenarnya dari hijrah ini? Kalau semua bisa dikatakan hijrah gitu. Bisa jadi kaum milenial memahami tentang hijrah itu adalah sebuah kebenaran atau yang tadi serba syar'i gitu kan. Bahkan kulkas pun harus ada label halal atau klepon pun berlabel klepon syar'i gitu kan, atau apa syar'i gitu. Nah, dengan segala syariat yang dijual oleh mereka ini, lalu apakah ini dikatakan sebuah hijrah gitu dari pemahaman tentang keislaman mereka? Atau bagaimana hijrah? Hijrah itu dari positif ke negatif bisa dikatakan hijrah atau bagaimana, Ustazah Silvina? Dikatakan hijrah dari negatif saja ke positif. Kalau misalnya masalah kulkas yang label halal,
itu kan ada dalilnya sendiri. Kalau misalnya intinya kalau kita nggak tahu itu halal atau enggak ya nggak apa-apa gitu. Iya, maksudnya saya pemahaman tentang Islam, tentang syariat. Semua harus dilabelkan syariat. Tentang pemahaman seperti ini, apakah ini juga sebuah hijrah dari pemahaman sebuah tentang Islam? Bah juga dikatakan hijrah ini. Ya, itu bisa dikatakan hijrah kalau memang yang tadinya nggak syar'i menuju ke yang lebih syar'i lagi, itu bisa dikatakan hijrah. Yang tadi saya bilang bahwasanya kayak misalnya dalam hal ekonomi, pekerjaan misalnya, yang tadinya misalnya mungkin melakukan perbuatan riba menuju ke kemudian berbisnis lagi yang lebih baik, jujur, nggak riba lagi, itu kan juga dikatakan hijrah. Intinya yang syar'i dan yang positif. Oke, Naam. Saya mempersilahkan materi yang pertama, Ustadz Kafrawi. Ustadz bisa dijawab dari pertanyaan yang tadi, Ustadz. Maaf, Pak, saya saudaranya. Kafrawi, Ustadz Kafrawi ada? Ada, Ustaz. Oke. Oh, oke. Sudah bisa dipahami pertanyaan Ustaz tadi? Coba diulang pertanyaannya, Ustaz. Jadi pertama, pertanyaannya, apakah perpindahan sebuah aliran atau sebuah agama itu juga dikatakan hijrah? Ya, oke, dipahami, Ustaz. Nah juga, ya, dan juga bagaimana Ustadz menanggapi masalah kaum milenial memahami bahasanya segalanya harus syar'i sekarang. Busana syar'i, semuanya harus syar'i, dilabel syar'i. Bahkan kulkas pun ada label halal, artinya halal itu adalah syariat. Bahkan telepon syar'i lain sebagainya. Apakah itu juga hijrah? Artinya pertanyaan di sini pemahaman tentang Islam. Pemahaman tentang keislaman mereka, apakah ini adalah bentuk dari hijrah? Nah itu Ustadz yang perlu ditanyakan. Ya, oke. Jadi kembali kepada pengertian hijrah tadi ya, ada 3 makna, dan maknanya yang ketiga tadi sudah dijelaskan bahwa perpindahan dari yang buruk ke yang baik. Bagaimana kita mengubah dari kondisi yang buruk untuk menjadi yang baik. Jadi adapun perpindahan yang seperti misalnya golongan si A dan si B, kalau dia merasa yakin bahwa itu baik, maka itu juga disebut dengan hijrah. Maka itu juga akan disebut sebagai hijrah. Dari segi makna yang ketiga tersebut yang telah dijelaskan, yang sudah saya tadi jelaskan. Adapun bagaimana kaum milenial yang menanggapi hal tersebut di zaman sekarang, mereka tergantung dari bagaimana dia memahami hijrah tersebut. Benar bahwa hijrah yang dulunya seperti misalnya dulunya nggak pakai cadar, tiba-tiba jadi pakai cadar, ini juga bisa dikatakan hijrah. Cuma paradigmanya yang berbeda dalam memaknai hijrah tersebut. Jadi bagaimana kondisi kita untuk memahami hijrah tersebut. Kurang seperti itu, Sas. Lalu
apakah juga bisa dibenarkan menurut sudut pandang Al-Quran bahwasanya yang sebelumnya mereka tidak bercadar lalu bercadar dengan mengatasnamakan itu adalah hijrah. Apakah ini sesuai dengan makna Al-Quran? Apa sesuai atau selaras dengan ayat Al-Quranul Karim? Iya Ustaz itu. Jadi apakah selaras gitu? Ustaz Kafrawi ada? Iya. Oke. Apakah ini selaras dengan makna Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an, ya kita kembali lagi pada pemaknaan secara orang tersebut. Jadi bagaimana orang tersebut memaknai hijrah tersebut? Apabila dia memaknai hijrah tersebut dengan menggunakan cadar, berarti kalau dia merasakan cadar itu adalah suatu perbuatan hijrah, maka tidak ada salahnya bagi dia. Jadi hijrahnya itu kalau dia merasa baik dan itu tidak merugikan yang lain pihak, berarti ini bisa juga diterapkan. Maksudnya apa? Hijrah yang dia pahami ya seperti itu. Begitu kira-kira. Oh, siap Ustaz. Jadi ini ada 2 pertanyaan atau yang lain bisa bertanya, belum ditutup, masih dibuka untuk pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, untuk narasumber pertama maupun yang kedua, setelah kita dengar bersama tentang hijrah, salah satu makna hijrah pada hijrah ada berpindah tempat dari tempat yang dianggap buruk ke tempat yang baik. Baik itu berupa fisik, rohani, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan, apakah hijrah Nabi ini berupa fisik saja atau rohani? Beliau kalau benar untuk memperbaiki rohani, beliau maka itu menjadi tanda tanya, mohon pendapatnya. Ya. Maksudnya apakah itu hijrah secara rohani saja atau fisik? Hijrahnya Nabi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oke. Mencoba untuk menjawab. Jadi, apakah hijrah ini dikatakan hijrah secara fisik atau melalui jalur rohani? Begini, Islam memulai berkembang di Indonesia dengan kehadiran individu-individu dari Arab. Jadi di mana produksi penduduk asli yang sudah memeluk Islam dengan usaha mereka, Islam tersebar secara perlahan. Jadi adapun langkah secara kondisinya dia mengubah Islam karena memaknai hijrah hal secara berpindah secara fisik, ya wajar. Mengapa? Meskipun Islam sudah masuk ke Indonesia sejak lalu, masyarakat Islam Indonesia masih sangat banyak yang kurang akan pemahaman tentang Islam. Bagaimana dia tidak terlalu banyak ikut campur adukan kebiasaan-kebiasaan atau adat yang terdahulu. Seperti itu. Maaf, perlu dipahami dulu pertanyaannya. Penanya sudah puas atau perlu diulang? Dan penanya bisa menjelaskan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, kan Rasul itu hijrah ke Madinah. Apakah hijrahnya Nabi ini sekedar fisik atau ada juga tujuan memperbaiki rohani? Kalau memang ada tujuan untuk memperbaiki rohani, maka ada tanda tanya. Tanya-tanyanya apa? Berarti yang dahulunya akhlak Nabi kurang baik menuju ke tempat yang meningkat sebagai baik, ya kita sebut baik, lebih baik daripada yang dulu. Itu maksud saya.
kalau memang Nabi diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi pernah melakukan kesalahan, ini telah dibantahkan dalam Al-Quran. Jadi orang yang berpikir bahwa Nabi yang dulunya salah paham atau pernah dalam keadaan celaka, ini telah dibantahkan dalam Al-Quran sendiri, telah dijelaskan kepada saudara Kahfi. Jadi yang pertama bukan secara artian secara rohani ini maksudnya apa? Bukan mengatakan bahwa Nabi pernah melakukan kesalahan. Tidak seperti itu. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan bahwa setelah itu dipindahkan menuju ditambahkan menjadi sebuah tingkatan, bagaimana bukan bilang mengatakan bahwa Nabi pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nabi maksum, dia tidak pernah melakukan. Jadi yang pertama itu telah gugur, begitu. Adapun Nabi hijrah karena dengan apa alasan Nabi hijrah? Karena pada saat itu tempat yang ditempati Nabi pada saat itu kondisinya telah hancur amburadul ya, seperti itu. Jadi bagaimana dia mengembangkan Islam, maka Nabi pun berhijrah ke tempat yang lebih baik. Begitu. Oke, Ustaz. Cukup. Saya kira cukup untuk jawaban untuk materi yang pertama. Saya untuk materi yang kedua. Silahkan Ustazah Selvina Bugis untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kembali lagi ke pengertiannya yang tadi, bahwasanya hijrah itu meninggalkan secara fisik dan ruhani. Rasulullah SAW pasti juga hijrah secara ruhani menurut saya. Karena kenapa? Bukan berarti di sini saya mengatakan Rasulullah pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa. Bukan berarti saya mengatakan seperti itu. Tetapi hijrah secara ruhani di sini kan tadinya berada di kota Mekah, yang mana perbuatan orang-orang kafir Quraisy di sana nggak bagus, maksudnya sangat buruk lah. Jadi Rasulullah hijrah secara ruhani juga, hijrah secara fisik ke tempat lain, juga hijrah secara ruhani karena meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan kafir Quraisy di situ. Bukan berarti Rasulullah pernah melakukan kesalahan. Meninggalkan tempat itu sekaligus ruhaninya juga sekaligus ruhani. Maksudnya nggak melakukan yang seperti kafir Quraisy lakukan gitu. Sudah cukup, Ustazah, untuk jawabannya? Ya. Ya, sekali lagi untuk penanya bisa sudah puas? Oke. ya ternyata- lumayan. Oke, si penanya sudah lumayan puas dengan jawaban dua narasumber malam ini. Sekali lagi saya yang mau bertanya silahkan. Pertanyaan yang kedua dari saudara Andi Ridwan langsung dari Sulawesi. Beliau menanyakan apakah dari tidak tahu menjadi tahu bisa dikatakan hijrah. Ya, untuk materi yang kedua, Ustazah Selvina bisa menjawab dari pertanyaan salah satu audien. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, apakah itu juga hijrah? Ya, saya silahkan untuk Ustazah Selvina.
tadi saya mengatakan bahwasanya hijrah itu tergantung orang yang, maksudnya tergantung orang yang memandangnya gitu, pandangannya seperti apa. Kayak misalnya tadi Anda bilang pekerjaan, kayak misalnya pekerjaan, ekonomi itu bisa dikatakan hijrah kalau misalnya mengarah ke yang lebih baik. Sama halnya dari ketidaktahuan menuju tahu itu juga termasuk hijrah karena itu dalam hal pendidikan. Itu kan mengarah ke yang lebih baik. Yang tadinya tidak tahu apa-apa akhirnya tahu banyak hal, itu termasuk hijrah. Bukan dari kehidupan ekonomi saja, pekerjaan, tapi begitu juga dengan pendidikan pastinya. Asalkan menuju ke yang lebih baik. Oke. Oke. Untuk narasumber yang pertama, Ustaz Kaprawi bisa menanggapi pertanyaan dari salah satu audien tadi. Apakah yang awalnya tidak tahu itu adalah sebuah hijrah? Bisa dikatakan hijrah gitu. Oke. Sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint-nya. Jadi seseorang yang dimana ada 3 faktor penyebab hijrah dijelaskan dalam PowerPoint-nya, bahwasanya termasuk faktor dikatakan hijrah, mendorong orang hijrah karena ketidakadanya ketahuan, tidak adanya ilmu. Jadi orang yang berpindah tempat dari ke tempat yang lain untuk mencari ilmu, itu juga dikatakan hijrah. Begitupun orang yang tidak tahu kemudian menjadi tahu karena dikarenakan ada usahanya, ini juga didapat dimaknai sebagai hijrah. Begitu. Oke, gimana penanya Saudara Andi Ridwan, sudah bisa diterima jawaban dari kedua narasumber malam ini? Sudah jelas? Atau ya ada yang bertanya secara langsung, bisa buka mikrofonnya. Iya, Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz. Adiknya. Siapa ini? Saudari Cimama. Oh. Ya, tafadhali, Cimama. Ya, mungkin dari tadi pembahasannya kan sesuai dengan tema yang ada ya di makalah, yaitu makna hijrah dalam tafsir Al-Quran kan. Mungkin kalau yang kita kita dengar dari penjelasan dari para kedua pemateri mungkin lebih pendekatan lagi kepada tafsirannya, seperti misalnya menyebutkan ayat-ayat seperti itu kan, nanti ketemu di situ ada asbabul nuzulnya kan di situ. Nah, di situ dari setiap pandangan tokoh kan pasti memiliki pandangan yang berbeda. Jadi nggak mengacu lagi kepada makna. Ya kembali lagi kepada makna hijrah itu sendiri. Iya tahu makna hijrah sendiri itu kembali dari misalnya tadi yang dikatakan dari yang buruk ke yang baik. Ya. Nah, namun kita harus mengetahui karena kan ini pendekatannya tafsir, jadi harus emang kembali ke Al-Qur'an. Dan Ana juga menanyakan bukan pendekatan yang terdapat di dalam tafsir Al-Qur'an tentang hijrah itu sendiri ada nggak sih gitu? Maksudnya contohnya yang tadi misalnya Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah kan, contohnya seperti ini. Ada lagi nggak tentang hijrah yang tertera di dalam Al-Quran itu sendiri? Jadi jelas gitu, nggak hanya misalnya tadi antara misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, itu apakah dikatakan hijrah? Nah seperti itu. Dari pemateri mengatakan iya itu hijrah. Nah, apakah di dalam Al-Quran mengatakan hal tersebut? Nah, mungkin iya secara bahasa itu bisa dikatakan hijrah. Namun apakah di dalam tafsiran Al-Quran itu bisa diperkuat gitu loh? Kalau kata Ana seperti itu ya. Karena dari tadi pembahasannya ya kembali lagi ke makna hijrah itu sendiri. Mungkin bisa dipahami. Ya, syukran Ustaz atas kesempatannya. Iya.
Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Apakah semua perubahan dalam aspek kehidupan itu bisa dikatakan hijrah atau tidak? Karena pembahasan malam ini adalah hijrah sesuai dengan konteks Al-Quran, sesuai dengan makna Al-Quran. Nah, yang ditanyakan oleh audien tadi, salah satu audien, saudari Mama, ya setiap jawaban harus mengarah kepada Al-Quran. Nah, tentang apakah tadi tentang masalah ilmu gitu, apakah ada secara ayat tertera dalam Al-Quran? Ya, bisa silahkan, saya silahkan untuk Ustazah Silvina Bugis untuk menjawab dari pertanyaan tadi. Ustazah Silvina. Ya. Ya. Tadi di situ tadi saya sebutkan ayatnya. Yang pertama itu bisa dimaknai dengan perkataan keji dan celaan juga ada. Yang kedua juga ada berpindah dari suatu negeri menuju negeri yang lain dengan tujuan mencari keselamatan agama. Juga ada ayatnya di Quran surah Al-Ankabut ayat 26. Kemudian di sini juga bisa diarti dengan menyendiri dan beruzlah, yakni menjauhi sesuatu dengan cara yang baik. Jadi menjauhi sesuatu dengan cara yang baik. Iya, gini Ustazah, saya ingin coba meluruskan kembali untuk pembahasan ini. Jadi setiap pertanyaan yang ada, setiap pertanyaan yang dilontarkan, karena ini pembahasan aspek tinjauan kepada Al-Quran, tentunya jawabannya menyeluruh kepada Al-Quran, mengarah kepada sudut pandang Al-Quran. Tidak bisa kita menurut pandangan kita sendiri. Artinya kalau kita menjawab sesuai dengan pandangan sendiri, tentu keluar dari konteks pembahasan ini. Jadi misalkan, makanya saya kan pertanyakan tadi, atau seperti pernyataan salah satu audien, tidak bisa menjawab dengan tergantung dari konteks hijrah itu sendiri, dari konteks hijrah itu sendiri. Nah, ya itu tadi, bagaimana dengan orang milenial, anak-anak milenial atau zaman sekarang memaknai tentang hijrah dari busana. Apakah itu juga hijrah sesuai dengan konteks Al-Quran? Oke, mereka juga dikatakan hijrah. Memakai lafaz hijrah. Namun apakah mereka juga dikatakan hijrah sebagaimana Al-Quran? Atau tadi semua serba syar'i. Makanan juga syar'i, label halal, kulkas juga di label halal. Apakah itu juga hijrah juga sesuai dengan konteks Al-Quran, sesuai dengan ayat Al-Quran? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau semua jawabannya itu tergantung dari makna hijrah itu sendiri, ya semua segala aspek kehidupan kita bisa maknai tentang hijrah. Nah, ini nanti akan keluar hakikat hijrah itu sendiri, akan tergeser makna hijrah itu sendiri. Bagaimana? Ya, saya mencoba masuk ke pembahasan yang kita angkat sekarang, yang kita kaji sekarang. Saya ingin ke pemateri atau narasumber yang pertama, Ustadz Kafrawi. Gimana Ustadz? Ya, terima kasih, Sis. Jadi kembali kepada konteks Al-Quran. Jadi di sini terdapat 4 arti dalam menjelaskan kata hijrah, karena kita mengartikan makna hijrah yang sesuai tadi yang dimintakan oleh saudari Kimama. Jadi yang pertama dalam surah Al-Mu'minun mengatakan mustakbirina bihi samiran tajhurun. Jadi kondisi kita di sini memaknakan hijrah itu sesuai dengan kondisi turunnya ayat tersebut dan bagaimana tujuan dari ayat tersebut. Yang pertama mengatakan perkataan keji atau celaan. Yang pertama itu arti pertama dari kata hijrah yang mungkin bisa dipahami.
Jadi di sana dijelaskan bagaimana orang yang sombong terhadap Al-Quran, dia mengucapkan perkataan keji terhadapnya. Di waktu itu bercakap-cakap di malam hari. Jadi yang pertama dimaknai kata hijrah, di situ adalah perkataan yang keji atau celaan. Jadi kita berbicara sesuai dengan teks Al-Quran ya, yang terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun 67. Ini sudah dijelaskan oleh Ustazah Silvina Bugis. Yang kedua adalah berpindah dari suatu negeri menuju negeri yang lain. Ini dijelaskan dalam surah Quran Al-Ankabut. Allah berfirman, "Faman amana lahu lutu wa qala inni muhajir ila rabbi innahu al-azizul hakim." Dalam Quran surah Al-Ankabut menyatakan, "Wal azizul hakim muhajiru ila rabbi." Kembali kepada Tuhanmu. Di sini juga dipahami sebagai hijrah, yaitu perpindahan ke tempat dari perintah Tuhanmu menuju dari perintah yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Jadi sesungguhnya dia adalah yang maha bijaksana. Konteks yang kedua, makna hijrah konteks yang kedua. Jadi memang hijrah memiliki berbagai macam makna sesuai dengan kondisi hijrah yang sesuai dengan kondisi tersebut. Seperti itu. Yang ketiga berarti berpisah ranjang. Nah, mungkin sudah paham. Yang terakhir adalah menyendiri. Wasbiru ala ma yaqulu wa hajaruhum. Di sini juga terselipkan kata-kata hijrah. Sudah saya katakan bahwa hijrah yang dimaknai dalam Al-Quran itu juga tergantung dari sikonnya, situasi dan kondisinya. Begitu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Untuk narasumber yang kedua, Ustazah Silvina Bugis. Bagaimana Ustazah mengenai hijrah itu sendiri? Tadi kan penanya menanyakan tentang hijrah menurut para mufasir. Itu kan tadi udah saya jelaskan tadi di dalam setiap para mufasir sendiri menafsirkan dari Al-Quran kan. Seperti Quraisy Shihab, tafsir At-Tabari juga di situ udah saya jelaskan bahwasanya hijrah tidak selamanya bermakna meninggalkan suatu tempat menuju ke tempat lain. Tapi hijrah itu mempunyai hijrah itu meninggalkan secara jasmani dan rohani juga. Ini beberapa pendapat juga para mufasir juga berbeda-beda di sini tadi saya jelaskan. Otomatis kalau misalnya ditanya ayat Al-Qur'annya, pasti mereka juga di dalam bukunya pasti mencantumkan ayat Al-Qur'annya juga. Bisa dirujuk ke bukunya, Mas, buku tafsirnya. Ya, tidak ada lagi. Sudah? Oke, silahkan yang lain yang bertanya. Atau yang mungkin mau memberikan jawaban. Silahkan. Yang hadir, yang mau bertanya, silahkan sebelum ditutup pertanyaan. Ini kok malu-malu ya bertanya? Malu bertanya sesat di jalan. Oh ya, oke. Kalau gitu, saya sedikit membuka ayat-ayat Al-Quran.
tapi tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di kalimat hajaro yuhajiru, atau ada yang kalimat muhajir, atau baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari'nya, baik itu mufrad atau jamak musananya, terkadang Tuhan mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah, terus sentuh berhijrahlah, terus atau perintah-perintah yang lainnya. Tapi diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di situ diselipi hajaro yuhajiru, hijrah, perintah hijrah, atau baik itu yang bukan perintah hijrah, atau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tapi di dalamnya ada kalimat hajaro yuhajiru atau muhajir. Nah, bagaimana dua narasumber malam ini memahami ayat tersebut yang kalimat ya ayyuhalladzina amanu, terus habis itu ada kata hajaro atau yuhajiru atau muhajir. Bunyi Apakah ayatnya gimana, Ustaz? hajaroh di sini ini berlaku hanya orang yang beriman atau tidak? Iya. Nah, itu yang karena saya tidak mencatat ayat tersebut, cuman membacanya tadi. Nah, itu yang ba'd. Atau gini, apakah selamanya orang yang hijrah itu selalunya benar? Sesuai dengan di surat Al-Hasyr ayat 8. Humus shadiqun, ulaika humus shadiqun. Itu mereka yang orang fakir. Itu berhak untuk orang yang fakir, yang hijrah, itu berhak untuk mendapatkan harta rampasan. Ya, itu tadi pertanyaannya, apakah orang yang hijrah, apapun bentuknya, itu selamanya benar atau tidak benar? Maksudnya tidak selamanya benar, berarti ada salahnya juga. Bagaimana Ustaz Kafrawi bisa menanggapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya oleh Ustaz Muhaimin. Ya, adapun dari kata hijrah yang telah dipertanyakan adalah menjauhi mereka atau menjauhi sesuatu dengan cara yang baik, yakni menjauhkan dari sopan santun atau menjauhi tanpa menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, jika dilihat dari 4 makna hijrah yang di atas tadi, apakah hijrah tetap dikatakan hijrah apabila dia baik atau bagaimana seperti yang dipertanyakan tadi oleh Ustaz Muhaimin?
mengatakan apakah hijrah selamanya itu dikatakan baik. Jadi kita kembali kepada paradigma orang tersebut, bagaimana dia memaknai hijrah tersebut. Jadi hijrah dikatakan hijrah, ya bisa dikatakan itu baik kalau paradigmanya mengatakan bahwa hijrah itu baik. Dia merasakan bahwa sesuatu yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang baik. Dan hijrah pun tidak semudah itu untuk diterapkan. Terkadang ya kalau kita ingin merasakan bahwa kita meyakini bahwa kita ini telah berhijrah, padahal orang lain mengatakan itu belum hijrah karena dia menanggapi yang dia ketahui secara akalnya dia berbeda. Sendiri adalah meninggalkan suatu baik secara perbuatan maupun secara lisan. Itulah makna hijrah yang tercangkup dalam semua ayat-ayat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sekian, Ustaz. Ustaz. Oke. Untuk materi yang kedua, Ustazah Selvina, bagaimana menanggapi? Ana sepakat sama Ustaz Afra, Ustaz. Sepakat saja atau ada tambahannya? Gimana Ustazah Selvina? Mau nambahin? Tadi sepakat juga dengan Ustaz Afra. Misalnya ya itu benar. Setiap orang yang berhijrah pasti misalnya sekarang, saya misalnya pedagang gitu, saya curang karena misalnya curang terhadap konsumen, tapi konsumennya kan nggak tahu kalau saya ini berbuat curang. Nah, saya ini bisa hijrah dengan cara memperbaiki diri Anda gitu, menjadi yang lebih baik lagi, nggak curang lagi. Nah itu kan Masalah. misalnya. Oke. Ya seperti itu, saya tadi sepakat dengan Ustadz Kafroy. Ya. Mungkin Audien ada yang mau bertanya, silahkan. Waktu masih panjang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Secara bahasa ini kan hijrah di sini diartikan pemindahan kan ke suatu tempat dengan tempat yang lain. Pertanyaan saya itu begini, ketika kita masuk agama, setelah itu kita syak, kita masuk ke agama dua-dua ini, kita syak semuanya. Tapi di sini kita tinggal di tengah-tengah, apa masih dikatakan ini hijrah? Ya, cuman begitu kira-kira yang saya sampaikan. Ya, paham? Dia sudah jelas pertanyaan dari saudara Hilal, Sayyid Hilal Sani, bahwasanya apa juga dikatakan hijrah orang yang sedang ragu dalam keyakinannya. Atau misalkan gini, saya dari Masehi, Nasara, masuk ke Islam, kembali ke Nasara lagi. Apakah itu juga dikatakan hijrah gitu? Ya sebagaimana pertanyaan Sayyid Hilal, bagaimana ini untuk mengontekstualkan kata hijrah pada kondisi seperti ini? Mungkin Ustazah Selvina Bugis bisa menanggapi dari pertanyaan.
Saya juga bingung Ustaz. Hijrah saja. Oke, jadi sambil dipikir dulu jawabannya. Yang Ya, pertama saya saya minta untuk berpindah dari Ustaz yang Prof baik menjawab yang pertama. terbaik ke yang buruk. Silakan. Ya, jadi pertanyaannya tadi dia meragukan kedua agama tersebut ceritanya. Pertamanya agama Islam, berpindah ke Kristen, baru meragukan keduanya. Nah, dalam seperti yang kita pelajari dalam usul fikih bab tentang istishab, jadi kita menghukumi keyakinan pertama. Kita menghukumi keyakinan pertama. Nah, keyakinan pertamanya dia kan Islam. Jadi kita kembali keyakinan pertama kita. Contoh sederhananya seperti yang pernah kita pelajari bersama-sama, ada segelas air yang mana keyakinan pertama kita air itu bersih dari aspek apapun. Tapi kemudian kita ragu karena ada seekor anjing yang melewati air tersebut. Apakah anjing tersebut apakah anjing tersebut kemasukan najis atau tidak? Kita ragu apakah air tersebut kemasukan najis. Maka yang kita hukumi adalah kita menghukumi keyakinan pertama kita karena kita tidak melihat secara pasti anjing tersebut atau keterkenaannya najis terhadap gelas tersebut. Nah, mungkin sekian. Iya, lalu bagaimana merelasikan kepada hijrah dalam kondisi seperti ini? Itu jawabannya dari sisi usulinya. Lalu bagaimana kondisi seperti ini dikontekstualkan ke pembahasan malam ini, hijrah gitu. Apakah juga dikatakan hijrah gitu? Dari yang awalnya menuju keyakinan yakin, di pertengahan ragu. Itu pertanyaannya. Jadi kalau tadi kan ada yang maknanya hijrah dari bodoh, artinya tidak tahu menuju tahu, bodoh menjadi alim gitu kan. Nah ini berubah di pertengahan jadi syak. Apakah ini juga tetap bisa dikatakan hijrah gitu? Ini dari pertanyaan saudara Hilal. Ya, oke, dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaan oleh saudara Hilal. Jadi yang pertama dia lakukan adalah berpindah kepada dia memiliki keyakinan pada agama tersebut, agama yang pertama, kemudian berpindah ke agama yang kedua, kemudian dia meragukan kedua-keduanya. Yang pertama dia lakukan adalah sebuah proses bagaimana dia mencapai hijrah tersebut. Terus permasalahannya, dia ragu antara keduanya. Mana yang baik antara keduanya? Dia meragukannya. Dalam konteks ini, dia dikatakan tetap hijrah. Namun dia, karena saya telah menjelaskan dari kaidah usul fikih, oleh karena itu, dia harus kembali kepada keyakinan pertama. Namun tetap dia dikatakan hijrah. Sebagaimana dalam konteks yang dikatakan, dari yang ketidaktahuan menjadi tahu. Namun timbul keyakinan syak, beda lagi pembahasannya. Itu jauh lagi pembahasannya dan mungkin tidak bisa dibahas dalam pembahasan karena ini adalah pembahasan yang dalam, karena itu berkenaan dengan usul fikih. Mungkin ada lain kesempatan seperti itu, Ustaz. Oke, Ustaz. Oke. Gimana? Ustazah Septina Bugis bisa menanggapi? Sebenarnya saya masih bingung dengan pertanyaannya. Tadi dikatakan, tadi Ustadz Muhaimin bilang kalau misalnya pertanyaan yang pertama itu pas mau hijrah ini ragu kan, jadi ragu sama dua keyakinan ini. Sedangkan kedua tadi Ustadz Muhaimin bilang pas lagi proses berhijrah nih mau ke keyakinan yang baru, tiba-tiba ragu di situ. Tiba-tiba apakah itu dikatakan hijrah? Jadi bingung yang sebenarnya pertanyaannya yang mana? Saya pertanyaan dari saudara Said Hilal tadi. Ini dari A ke B. Nanti B awalnya yakin terhadap keyakinan itu, pasti pertengahan ragu terhadap keyakinannya. Apakah terhitung sebagai hijrah pada kondisi tersebut?
Ustaz, nggak tahu. Mikrofonnya Ustaz. Sudah? Saudara Selvina? Mungkin bisa dijawab sama yang lain. Oke. Ternyata tidak terasa sudah waktu mendekati sisi akhir. Oke, saya harap dari kedua narasumber untuk memberikan closing statement-nya, penutup atau kesimpulan dari pembahasan yang masih eksis dibahas dari kalangan kaum milenial. Ya, yang pertama untuk pemateri yang kedua, Ustazah Selvina Bugis untuk memberikan closing statement-nya minimal 2 menit. Kesimpulannya, jadi tadi yang saya bahas di dalam makalah saya berdasarkan para mufassir, berdasarkan pendapat para mufassir, saya mengambil kesimpulan bahwasanya hijrah itu bukan hanya terjadi pada zaman Rasulullah saja, hanya berpindah tempat, bukan saja dimaknai hanya berpindah tempat dari tempat yang lain menuju dari tempat lain menuju ke tempat yang lain lagi, bukan saja dari perpindahan dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, bukan itu saja dikatakan hijrah, tapi tergantung kita memaknai hijrah itu sendiri dan mengarah ke yang fisik dan rohani, jasmani dan rohani menuju ke yang lebih baik lagi, itu dikatakan hijrah. Kemudian intinya segala sesuatu yang baik kita segala sesuatu yang baik-baik dalam rangka memperbaiki derajat kehidupan kita, misalnya kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan menuju ke yang lebih baik lagi, itu termasuk hijrah. Jadi tergantung kita memaknai hijrah itu sendiri. Dari yang tadinya kita memakai pakaian yang ketat, tidak memakai hijab bagi perempuan ya. Kemudian sekarang memakai hijab, jilbab syar'i misalnya. Perbuatannya juga yang tadinya kurang baik, sekarang lebih baik lagi, itu termasuk hijrah. Itu saja Ustaz. Ya, terima kasih atas closing statement-nya untuk narasumber yang kedua, Ustazah Selvina Bugis. Saya silahkan untuk materi yang pertama, Ustaz Kafrawi untuk memberikan closing statement-nya di akhir sesi ini. Ya, terima kasih. Minimal 2 menit. Ustaz Muhaimin telah dipersilakan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan hubungan sosial yang dimana dengan manusia lain antara dengan manusia lainnya memiliki sebuah kelompok yang lain. Hubungan sosial ini terjadi antara dua individu, antara individu yang lain dengan individu yang lain tersebut. Maka dengan istilah interaksi sosial itu dikatakan sebuah yang dilakukan dalam membentuk pola hubungan di masyarakat yang dimana dapat saling mempengaruhi kehidupan satu sama lain oleh dari berbagai macam unsur-unsur. Jadi dengan kelumit dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan dengan cara pandang sudut yang dapat saya pahami, karakteristik atau demikian pula dengan hubungan sosial beragama antara dengan yang lainnya. Makna hijrah adalah bagaimana kita menanamkan komitmen bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi penanaman komitmen bukan cuma memaknai dengan cara bahasa saja mengatakan berpindah tempat lain. Pencuri pun kalau ambil
milik orang lain itu juga namanya berpindah. Itu kan juga hijrah namanya. Kan beda. Jadi bagaimana menanamkan komitmen yang baik untuk perilaku baik kepada sosial. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak atas closing statement-nya dan penyampaian dari kedua pemateri narasumber pada malam hari ini yang sangat jelas sekali untuk kita. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu tentang Al-Quran mengenai hijrah. Sebelum saya memberikan alihkan ke Ustadz Jalfi, saya ingin closing statement akhir dari sesi ini yang sesuai dengan pemahaman saya dari pembahasan malam ini. Bukan hanya sekedar slogan hijrah semata, perubahan diri semata dari buruk menuju baik, dari yang sebelumnya tidak hijab menuju berhijab, yang awalnya tidak mengetahui suatu menuju mengetahui segala sesuatu, atau yang awalnya pemaksiat kembali bertaubat. Bukan hanya itu semata, akan tetapi di sanalah ada harapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana berharap pahala yang besar dari perubahan itu sendiri. Kalau hanya sekedar slogan semata, hijrah, hanya hijrah busana, hijrah pakaian, hijrah baik menuju hijrah buruk menuju baik saja, tapi tidak dilandaskan nilai-nilai ilahiyah di dalamnya, maka itulah bukan hijrah yang hakiki. Hakikatnya hijrah adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari aspek hijrah itu sendiri. Tapi intinya daripada hijrah itu adalah menggapai ridha Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di malam ini. Minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.